Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Pak Direktur, Pak Dr. Haji Awin. Ya, memang saya sebut Haji karena sebenarnya pahalanya dokter itu besar sekali. Pahalanya aja besar, apalagi salarinya. Nah ini, semoga beliau pada saatnya nanti senantiasa dikuatkan oleh Allah untuk membersamai kita. Segenap jajaran pimpinan di lingkungan Rumah Sakit Umum Islam Klaten, Bapak Ibu semua yang hadir, yang saya hormati. Alhamdulillah ala kulli hal. Dalam semua situasi, kondisi apapun, kita harus tetap optimis. Tetap nopo Bapak Ibu? Tetap optimis. Karena optimis itu pesan Allah. Optimis itu pesan yang menciptakan kita. Kita tidak boleh putus asa atas rahmat Allah. Wala tai'asu mir rauhillah. Kalian semua, wahai hambaku yang terbaik, jangan putus asa dalam suasana apapun. Karena kita harus yakin seyakin-yakinnya, rahmat Allah jauh lebih besar daripada ekspektasi harapan hidup kita. Yang nampak pada hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, kita dikaruniai kesehatan luar biasa. Yang bisa menghargai kesehatan biasanya hanya orang yang sedang sakit. Kalau masih sehat itu agak kurang gitu. Sehat-sehat saja itu agak kurang bersyukurnya. Tetapi nanti kalau sudah mulai sakit, banyak yang tidak bisa dikerjakan, ibadah terbatas, bekerja terbatas, bersilaturahmi terbatas, bahkan makan minum pun juga terbatas. Tidur barangkali juga terbatas karena tidak bisa mudah tidur. Bapak Ibu yang terhormat, hari-hari panjenengan pasti melihat realita di rumah sakit ini. Ada orang kaya yang sedang sakit, memasukkan kancing baju satu saja di bajunya tidak mampu. Betul? Betul? Bapak Ibu sering melihat pasien melangkahkan satu kaki saja beratnya luar biasa karena sedang sakit. Bapak Ibu tadi ketika diberi nasihat oleh Pak Direktur arahan, ketika beliau mengucapkan salam, Bapak Ibu menjawab salam dengan bagus, waalaikumsalam. Ada yang sedang sakit itu melafalkan satu kosakata saja beratnya luar biasa. Satu kosakata saja. Belum lagi yang lain-lain.
Oleh karena itu saya mengajak dalam suasana apapun, tantangan apapun, harapan kita yang belum bisa terpenuhi dengan baik, kita tetap optimis, kita tetap bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mungkin gajinya belum sesuai dengan yang panjenengan harapkan, tapi tidak boleh tidak bersyukur, karena di luar sana itu ribuan jutaan yang sedang menganggur. Melihat jutaan, ratusan ribu yang sedang menganggur, itu harus memotivasi diri kita. Alhamdulillah, saya sudah bisa bekerja di Rumah Sakit Umum Islam Klaten. Meskipun gaji saya belum sesuai yang saya harapkan. Bapak Ibu yang terhormat, oleh karena itu jangan berhenti dalam semua kondisi situasi, tetap optimis. Pasien-pasien yang sudah tidak optimis akan kesehatannya, biasanya katanya dokter ini perawatannya juga lamban. Pasien yang tidak punya semangat untuk sehat biasanya juga melelahkan yang merawatnya. Betul enggak? Nah, disuruh makan obat susah, padahal itu diperlukan. Disuruh istirahat enggak mau, padahal itu dibutuhkan. Maka dengan cara bersyukur inilah yang akan saya kaji pada hari ini. Nanti saya sambung-sambungkan dengan peristiwa kesejarahan yayasan ini. Bapak Ibu yang terhormat, di dalam Al-Quran itu disebut bahwa syukur itu pertama kepada yang mengasih hidup kita, kedua kepada orang tua kita. Anishkurli walidaika ilayyal masyir, begitu bunyinya ayat itu. Hendaklah Anda bersyukur kepada Aku Allah yang telah menciptakanmu, yang memberikan kamu kehidupan, dan sempurnakan syukurmu itu berterima kasih, berbakti kepada ayah ibumu. Terus yang ketiga, mengikuti sunnah Nabi. Syukur yang ketiga itu terhadap sesama hidup. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak pandai bersyukur, berterima kasih kepada sesama hamba Tuhan, jangan terlalu diharap orang tadi pandai bersyukur kepada Allah. Kenapa yang ketiga ini penting? Karena manusia itu pada dasarnya ketika kita sedang belajar sosiologi, manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, senantiasa membutuhkan kebersamaan dengan orang lain, termasuk di rumah sakit ini. Maka Pak Direktur tadi menyebut itu dari paling atas itu pembina, kalau di yayasan. Terus pembina ini punya cita-cita besar, ingin mendirikan apa, punya program apa, ngangkat pengurus. Tolong wujudkan, laksanakan program kami besar ini, Anda terjemahkan. Terus setelah pengurus ini ditugaskan begitu, kalau dia bisa mengerjakan dengan sendirinya ya dikerjakan. Kalau tidak, lantas dia mengangkat
pembantu-pembantu, apa itu manajer, apa itu direktur, dan seterusnya, terus sampai ke bawah. Lantas pembina mengangkat namanya pengawas, tolong awasi pengurus yang sudah saya angkat, yang saya beri amanah untuk melaksanakan program-program besar ini, awasi apakah perencanaannya baik, apakah pelaksanaannya betul, sampai akhirnya seperti itu. Itu ternyata Bapak Ibu dilakukan dengan caranya sejak yayasan ini berdiri, sehingga usia yang sekarang yayasan berusia 46 tahun ini menjadi satu fenomena penting di peradaban Islam di Klaten yang luar biasa, yang tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang lain. Jadi besar seperti ini. Saya masuk Klaten ini tahun 84. Ayah mertua saya sebelum itu salah satu pengawas di yayasan ini. Maka kalau di dalam buku yang saya tulis, saya menulis buku, satu-satunya buku yang saya tulis 20 tahun yang lalu, yang sekarang belum ada yang melanjutkan, sudah jadi sebesar ini. Di situ ada orang namanya Haji Mahfud Sukamto begitu. Ya tidak apa-apa, saya tidak punya maksud apa-apa. Dia adalah salah satu pengawas yang ikut berkontribusi, memberikan sesuatu yang penting saat itu. Ini saya sampaikan apa? Ternyata dalam sejarahnya Bapak Ibu, yayasan ini semuanya itu mulai dari pembina, pengurus, pengawas, direksi, karyawan itu awalnya itu memberi, tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan sempat karyawan-karyawan di awal rumah sakit ini didirikan masih terbatas kemampuan ekonomiknya, sempat beberapa bulan tidak dibayar dan mau. Ini luar biasa. Maka ini ada hal yang saya pentingkan untuk saya sampaikan. Kadang-kadang kalau kita itu sulit, kadang-kadang kalau kita itu miskin, kadang-kadang kalau kita itu dalam suasana yang betul-betul menderita, itu justru semangat menguatkan itu muncul. Godaannya ketika sudah kaya, sudah hebat, sudah banyak yang bisa dilihat, sering di situ menjadi semangat memberi itu menjadi berkurang seperti itu. Bapak Ibu yang terhormat, pertama, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Ya bersyukur sekali. Bapak Ibu bekerja di rumah sakit ini bersyukur sekali. Ada kondisi, ada situasi, ada teman, ada peraturan, ada banyak hal yang memungkinkan Bapak Ibu menjadi orang baik. Iya kan? Iya, mau tidak salat begitu wong temannya pada salat gitu. Mau berpakaian norak itu wong temannya berpakaian najis. Mau ngomong-ngomong dengan kata-kata yang kotor, wong teman-temannya sebagian besar ngomongnya baik-baik. Ini artinya bekerja di sini itu ada situasi, ada kondisi, ada sistem, ada aturan yang memungkinkan kita menjadi lebih baik. Tolong dibandingkan kalau itu di sebuah rumah sakit yang sama sekali tidak memperhatikan nilai-nilai itu. Nah ini luar biasa. Luar biasa. Nah, oleh karena itu lantas syukur yang pertama kepada siapa? Kepada yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu kadang-kadang iri Pak Dr. Owen.
Kalau mau balik itu berceramah kan bisa didengar, bisa tidak. Ada yang mau melaksanakan, ada yang tidak. Tapi kalau dokter yang nasihati pasien itu takut kok, nggak mau melaksanakan. Pasien tuh takut kalau dinasihati perawat tidak mau ngikuti itu takut. Ini jadi jangan dikira itu. Jadi menurut saya itu wah, kalau dokter itu sekaligus mubalek itu wah, gajinya berlipat-lipat itu. Dunianya hebat, pahalanya besar. Betul. Saya itu dulu itu pernah sakit Bapak Ibu. Ya dinasihati istri saya, ya namanya istri ya zaman tahu kan ya. Setiap hari bertemu, berkumpul di rumahnya ya. Sebagian didengarkan, sebagian ya kadang-kadang diabaikan. Karena kalau sudah ketemu dengan teman itu ya kesehatan itu kadang-kadang tak lupa lagi itu. Tapi kalau yang nasihat itu dokter, saya ingat masih Profesor Dr. Samsul, Pak Kiai, kalau Pak Kiai tidak mengikuti aturan medis seperti ini, yang terjadi akan seperti ini. Dan saya tidak rela kalau itu terjadi pada Pak Kiai, karena Pak Kiai ini dibutuhkan banyak orang. Kalau Pak Kiai tidak jadi apa-apa, saya pikir nggak apa-apa, malah mengurangi jumlah penduduk meninggal itu. Tapi karena Pak Kiai itu ada di mana-mana, dibutuhkan di mana-mana, saya sarankan ikuti Pak Kiai ini, saran-saran kesehatan ini, agar Pak Kiai manfaatnya lebih lama dan saya juga ikut bahagia. Itu aku yang manut itu. Gusmus, Kiai Haji Dr. Mustafa Bisri, seorang seniman, sastrawan, budayawan yang sekaligus kiai besar itu, mau berhenti merokoknya, itu yang nasihati bukan siapa-siapa. Ayahnya susah, ayahnya kiai besar karena dia sudah biasa merokok sejak di pesantren Lirboyo dan di Jogja, bahkan juga ketika di Mesir, susah. Temannya apalagi, istrinya apalagi, dokter lagi-lagi. Gus, saya mohon Gusmus berhenti merokok. Ya nasihatnya sama dengan seperti saya tadi. Kalau Gusmus itu manfaatnya sudah tidak banyak gitu dan usianya memang sudah agak sepuh, meninggal menurut saya lebih baik ya, karena mengurangi jumlah penduduk. Tapi Gusmus itu dibutuhkan tidak hanya di Rembang, dibutuhkan seluruh Indonesia, bahkan dibutuhkan di dunia. Tidak banyak seorang kiai yang seniman, tidak banyak seorang kiai yang budayawan, tidak banyak seorang kiai yang pelukis. Dia multitalenta, pelukis, penulis, pengarang, penerjemah, budayawan, luar biasa. Karena Gusmus itu seperti itu, dibutuhkan orang banyak dan mampu mengedukasi banyak orang. Saya mohon Gusmus sejak sekarang berhenti merokok. Itu dalilnya dokter itu lebih mengena ke Gusmus. Ditunjui ayat, ditunjui hadis itu Gusmus gak mempan loh. Wis rasah dalil, aku ahli dalil. Apa Bapak Ibu? Jadi penjenengan ini para karyawan, tenaga kesehatan, semualah yang terlibat dalam proses pemberi pelayanan kesehatan ini, jangan lupa loh, pahalanya besar. Hanya zaman sering mungkin nggak terasa, yang teringat gajinya aja gitu. Gajinya, zaman mesti melihat dokter kan, wah gaji ini dokter spesialis, kurang ngurusi untu kayak ngono ya. Pak Aw ini ngurusi untu, yang sakit untu menderita, yang bahagia dia. Kalau cara berpikirnya begitu, ya sudah. Masya Allah. Padahal kalau sakit gigi itu jarang orang tilik. Halo, orang sakit gigi ada yang besuk gak? Jarang sekali. Padahal sakitnya, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Saya pernah dirawat beliau sebentar gitu. Dia tahu bahwa kiai hebat apapun mesti uangnya terbatas gitu.
Lantas saya kasih uang nggak mau dia, alhamdulillah. Saya sudah ketemu banyak orang di Klaten, mulai banyak dokter-dokter kepada saya itu kasihan nggak tahu. Mungkin saya dianggap yatim piatu. Jadi setiap saya kasih itu nggak mau. Profesor Samsul nggak mau, teman saya mau. Teman saya protes, Pak Sam, nek jenengan boten purun nek kula gelem lah. Aku kan yatim piatu aku. Nah, ini contoh. Jadi Bapak Ibu jangan lihat sekedar aku guru karyawan, aku tenaga medis, aku adalah satpam, aku ada. Tidak. Proses pemberi pelayanan kesehatan yang holistik, integratif, melibatkan seluruh aspek itu, jangan dikira menurut saya hasilnya tidak seberapa mungkin, tapi pahalanya, Masya Allah. Apa yang bisa dikerjakan orang sakit? Apa yang bisa dikerjakan? Mesti izin. Sholat jamaah nggak berangkat, boten tindak ten masjid sakit, boten derek acara, boten diki boten, semua boten, tidak. Berarti peluang pahalanya, peluang berbaik-baiknya, peluang semuanya habis karena sakit. Tapi ibu-ibu setiap hari mendapat pembelajaran betapa orang sakit seperti itu, dan kami merawatnya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allah pasti kasih kompensasi kemuliaan, Allahumma amin. Itu maka mohon maaf ya, berterima kasih kepada Allah penting, beribadah penting. Hidup ini cuma sekali Bapak Ibu, mati juga cuma sekali. Meskipun ada istilah mati suri ya, tapi pada umumnya hidup cuma sekali, mati cuma sekali. Jangan sampai kita gagal akhir hidup kita menjadi orang baik. Wah, ini saya sampaikan betul tuh. Hidup cuma sekali, mati cuma sekali. Jangan sampai akhir hidup kita nanti kita dikenal orang menjadi orang yang tidak baik, berarti gagal menjadi orang baik. Bahwa sekarang belum baik, yes. Bahwa sekarang proses menuju kebaikan, yes. Tapi semangat ingin menjadi orang baik, baik ibadahnya, baik kedisiplinannya, baik kejujurannya, baik kerja kerasnya, baik prestasinya, baik banyak halnya. Karena itu pesan Nabi kita, al-mu'minul qawwiyu khairum minal mu'minid dhaif. Seorang yang beriman yang kuat, kuat akidahnya, kuat ibadahnya, kuat keilmuannya, kuat persaudaraannya, kuat banyak halnya yang positif itu. Kata Nabi jauh lebih penting dan lebih baik dibanding orang beriman yang lemah dalam segala halnya. Tadi saya ketemu Mas Mukhlis, pensiunnya masih 10 tahun. Nah, sekarang baru 48 tahun. Ya, alhamdulillah. Ini sehingga nanti kalau Mas Mukhlis pensiun, itu nanti orang mengenang. Wah, iya ya. Tapi kebaikan orang, Bapak Ibu tak beritahu, itu baru diketahui atau disadari atau dimengerti oleh orang lain itu biasanya kalau sudah mati. Halo, kalau sudah mati, suami istri itu susahnya luar biasa menghormati kebaikannya masing-masing itu. Baru kalau sudah salah satu meninggal itu muncul. Saya sering mendengar anak bersama ayahnya karena mamanya sudah meninggal itu ngomongnya begini, "Pak, apa? Wah, kalau mama masih hidup persoalan seperti ini selesai semuanya." Sebaliknya saya pernah mendengar seorang anak yang bersama mamanya karena ayahnya meninggal. "Pak, mama meninggal, Ma, wah ini kalau papa masih sugeng, semua sudah beres." Sampai pembantu itu loh, ketika masih jadi pembantu ya nggak ketok api, enak kurang aja gitu.
Tapi ketika pembantu itu sudah tidak berada di situ atau sudah pergi, sudah meninggal, itu yang berkualitas tadi, yang baik tadi, wah iki nek ono yune wis beres kabeh arep bodho, sudah bersih rapi semuanya. Lah, Bapak Ibu jangan kecewa kalau sekarang sedang baik, sedang berbuat baik, sedang yang menjadi terbaik, tetapi teman tidak mengapresiasi, mungkin lembaga ya kurang dan sebagainya. Jangan khawatir, Tuhan tidak pernah lupa, malaikat tidak pernah hang, ya. Tadi catatannya tetap. Kenapa? Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Balasan yang tidak baik juga tidak baik. Balasan yang baik juga pasti yang baik. Becik ke titik, olo ke toro. Betul? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sama Allah, Masya Allah. Pada Allah, masjid tersedia, setiap sal ada musola, ya tuh, bersih, airnya cukup, aman, nyaman. Artinya kita itu di sini itu dimungkinkan untuk sholat tertib, itu dimungkinkan sekali karena fasilitasnya ada. Ya, saya lihat itu ada kalau di Bethesda, mohon maaf itu. Bethesda yang notabene tanda petik non muslim juga disediain ini loh. Meskipun di situ namanya ruang doa gitu. Ya. Karena dia tahu pasien itu keluarganya tuh sebagian besar pasti muslim. Kalau di Indonesia kan memang mayoritas, apalagi di Klaten tuh 93,4% itu muslim. Kristen itu hanya 38.500, Katolik itu hanya 42.500, Hindu itu ada 11.500, Buddha malah sedikit sekali, punya candi 1.000, tapi umatnya sekarang tinggal 260 orang. Islam berapa? 1.300.000 lebih. Artinya apa itu? Itu pasar, kalau bahasa kasarnya, itu pasar pasien yang dimungkinkan memilih untuk dirawat di rumah sakit. Maka kemarin Mas Menang bisik-bisik dengan saya, itu luar biasa Kladeni. Maka dia punya cita-cita bagaimana menjadi ya hospital tourism di Klaten. Mau tiru-tiru di Penang Malaysia mungkin, tapi masih jauh mungkin. Tapi gak apa-apa cita-cita begitu. Bapak Ibu yang terhormat, dimungkinkan sekali di sini. Aman, nyaman. Saya yakin apa semua baik Pak Samsudin, ya pasti ada, yang kurang baik pasti ada. Kita tidak boleh menutup mata, tapi yakin mayoritas itu baik. Baik, mulai dari pembina, pengurus, pengawas, direksi sampai ke bawah, apa tidak ada yang kurang baik? Ada, pasti ada. Tetapi mayoritas adalah baik. Kalau sudah mayoritas baik, itu memungkinkan kita untuk terkondisikan berbuat kebaikan. Saya di NTT itu 4 hari Pak Owin. NTT itu 82% itu Kristen, Islam 12%. Cari makan halal itu jam 11 sampai jam 4 sore saya baru ketemu untuk cukup 22 orang. Di mana-mana BA, BI. Iya. Kalau BI sih top, kalau kamu BA itu di mana-mana. Bakso, tulisannya tiba-tiba bakso babi, soto babi, sate. Di mana-mana. Di sini ngawur saja sudah ketemu yang halal. Karena mayoritas adalah kita adalah di Jawa ini umat is itu berarti nikmat atau bukan itu? Kenikmat, bisa menghargai kemana? Ketika kita ketemu saya di NTT, aduh di Jawa ini Masya Allah. Di Manado, sekali makan 4 orang ya minimal 600-500. Di Manado, Pak Owin. 4 orang itu ya, lalu enggak 500-600. Neng Klaten, 600. Sudah bisa berkali-kali bersama kolega.
Jadi ya ada plus minusnya. Tapi saya lebih melihat Klaten itu plusnya luar. Mandi paling enak itu, saya sudah putar kemana-mana kok. Di Klaten Pak, di Klaten. Mandi di Istiqlal Jakarta, di hotel berbintang, rasanya itu ya kayak apa gitu. Tapi kalau di Klaten, Masya Allah. Teman-teman saya kalau yang dari luar kota itu, wah wong Klaten ki aduse nganggo aqua. Karena air aqua yang keluar dari Klaten itu juga keluar lewat sumber-sumber rumah kita, lewat PDAM dan seterusnya. Saya merasakan begitu. Betul. Lah kalau itu rumah sakitnya juga begitu, masyarakatnya begitu, peluang sembuhnya pasien itu dimungkinkan lebih berpeluang cepat sembuh. Insya Allah. Nah, lanjutkan sendiri pada Allah. Pertanyaannya apa? Sudahkah saya mengikuti Allah dan Rasulnya ini semuanya? Tidak usah lama-lama jawabnya, belum. Terus kapan Anda akan mengerjakan? Saya akan kerjakan terus sampai saya mati. Saya berusaha terus menerus untuk melaksanakan ajaran agama itu. Karena pesan agamanya begini, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Berarti optimal. Tapi kalau optimal nggak mampu, itu ittaqullah mastata'tum. Takwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan optimalmu. Ya udah. Apa bisa Pak Samsudin akan 100% baik? Tidak bisa, saya sudah jamin tidak bisa. Yang penting kebaikan kita itu lebih banyak daripada kekurangannya. Quran begitu kok. Jadi kalau manusia dituntut 100% baik, saya masa yang nuntut ini yang nggak tahu kemanusiaan. Kalau ada orang mengatakan saya ini tidak pernah salah, Anda harus yakin, pasti itu bukan manusia. Kenapa? Kalau manusia apapun hebatnya, pasti dia punya sisi-sisi kekurangannya. Betul nggak? Betul nggak? Maka kalau saya nasihat pengantin itu di mana-mana saya bilang nggak ada suami ideal itu nggak ada, istri ideal itu nggak ada. Yang ideal itu adanya cuma di sinetron. Betul nggak? Iya, masa istri dipukuli suami, dikata-katain kotor, tenang aja, diam saja, nggak ada itu. Kecuali di sinetron. Yang ada sebelum dipukul malah mukul dulu. Na'udzubillah min. Maka di Quran disebut fa amma man sakulat mawaziduhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka adapun orang punya amal yang lebih berkualitas, lebih bermanfaat, lebih berbobot, lebih bermanfaat luas. Punya kesalahan ya, tapi salahnya ditaubati. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Orang itu tetap masih mendapat ampunan Tuhan dan dia diberi kehidupan yang menyenangkan. Dan Allah juga senang dengan hambanya yang salah pun senang asal dia mau bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah senang sekali pada hambanya yang punya kesalahan tapi mau bertobat. Allah cinta kepadanya. Bapak Ibu yang terhormat, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, wali-walidaik. Kita harus berterima kasih pada ayah ibu kita. Lah menurut konsep peradaban fikih Islam, ayah ibu itu ada 3. 1, man waladaka. Ibu atau ayah ibumu yang melahirkan kamu. 2, man 'allamaka. Orang-orang yang mampu mengantarkan kamu berpengetahuan. Guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, bini sepuh atau siapa saja kan mengatakan kita. Dan yang ketiga apa? Man zawwajaka. Orang yang tua yang menikahkan anaknya dapat kamu. Siapa itu?
mertua dan kolehanya. Saya ingin bawa suasana pemaknaan ini kepada kondisi kita. Siapa yang melahirkan kita? Ayah ibu kita. Jadi mohon maaf, ini saya mengamati di beberapa tempat di Jawa Timur, tak amati, di Jogja saya lama, terus di Klaten sekitar tak amati. Orang yang tidak mendapat restu ayah ibunya, itu biasanya kehidupannya tidak baik-baik saja. Mohon maaf ini, orang yang tidak mendapat restu bapak ibunya, biasanya hidupnya tidak baik-baik saja. Mungkin duitnya oke, tapi tidak baik-baik saja. Ulahnya lebih banyak. Gitu. Mohon maaf ini, cermati. Terus kedua, ini jangan jadi alasan, tapi ini hasil penelitian. Ayahnya jeleknya setengah mati seperti apapun, asal ibunya itu baik, sabar, tabah, biasanya prosentasi anak-anaknya jauh lebih baik dari sebaliknya. Tolong nanti diamati. Saya itu punya teman tapi juga kolega, ayahnya itu Masya Allah, nakalnya pol. Tidak hanya molimo, tapi luh puluh. Saking banyak nakalnya itu tidak hanya molimo, luh puluh. Tapi istrinya itu luar biasa menghadapi suaminya yang seperti itu. Tetap saja dia tidak minta cerai, dia tetap saja mengasuh anaknya. Apapun kalau ketemu itu, gimana Bu? Pun Mbak Kiai, sing penting anakku loh. Bapak pun kajengi, bapak emang remenane ngoten niku. Tapi kulo harus menyelamatkan anak. Anak itu hati semua. Yang ngikuti bapaknya nggak ada. Jadi ada kesimpulan, bukan berarti terus setelah ngaji saya ini, sing penting kue bu, aku ora penting, ya bukan begitu. Enggak, artinya seperti itu. Lah kalau ibu yang pengaruhnya seperti itu, kenapa Al-Madrasatul Ula fil Hayah itu ibu? Ibu itu adalah lembaga pendidikan pertama di keluarga. Mengandung, menyusui. Belum lahir saja sudah terjadi proses edukasi. Kalau orang Jawa yang desa ya, tidak tahu medis. Kalau seorang perempuan sedang hamil, tapi hatinya sedang gundah, banyak masalah, terus ada banyak persoalan, ada tekanan beban, biasanya berdampak. Suasana janinnya ini mereaksi. Demonya apa? Dia mengeras, geraknya tidak selentur biasanya. Kakak saya dulu pertama, Siti Marfuah, nikah pertama, suaminya ya bisa bekerja tapi hasilnya belum banyak. Terus punya anak, terus menjelang hari raya, anaknya sudah ada, menjelang hari raya, suaminya hasilnya belum banyak. Seorang perempuan pasti mikir kebutuhan hari raya untuk anaknya, untuk apa-apa, mikir. Dia sedang mengandung. Itu hari-hari itu, menjelang hari raya itu kakak saya itu sering mengeluh dengan ibu saya. Bu, kok bayae menengahi ya, atos ya wetengku ya Bu. Ya, diperiksa lagi begitu lagi. Ibu saya tahu bahasa tubuh anaknya kan mesti tahu. Saya disuruh, Din, kowe nyengoni Mbak Yumu, ngomongo kebutuhane Mbak Yumu, ponakanmu sing arep lahir besok, karo Mas Ipemu, kowe sing nanggung aku. Ngomong ngono. Saya datang ke sana, yuk. Kebutuhane bodo sesuk ya awakmu karo ponak aku sing arep lahir kuwi, terus karo Mase kabeh sing nanggung ibu. Sembuh itu. Sembuh Mbak Yu saya itu. Lantas datang kepada ibu, Bu, sakniki kok bayake anu nggih Bu, tuwenang nggih gerake sae ngoten mboten kaya wingi nggo. Ibu saya ya tidak melehno ya ora. Lah kebutuhanmu tak cukupi itu ya enggak, ya Gusti Allah ngepareng ngono. Aslinya begitu.
persoalan yang sedang dihadapi orang tua, meskipun janin masih di perut, dia tahu. Maka kalau edukasi kehidupan ibu dan ayahnya itu baik, berpengaruh luar biasa terhadap proses selanjutnya kepada anak. Kalau pendidikan umum kan golden age itu adalah lahir sampai ya kita kenal 5 tahun lah. Tapi Islam sebenarnya jauh lebih itu Pak, sejak awal Pak. Jadi tidak sekejap lahir, tapi sebelum lahir bahkan mulai ta'aruf itu sudah terjadi proses edukasi. Oleh karena itu sesibuk apapun Bapak Ibu, halo, sesibuk apapun ingatlah sama ayah dan ibu. Kalau sudah meninggal, doakan dengan baik. Kalau ada waktu cukup dan tidak mengganggu pekerjaan, kalau masih hidup, datanglah. Itu akan menghebatkan Anda. Itu akan menghebatkan kita semua, insya. Saya pernah membaca jurnal Pak Owin, jurnal internasional, saya sempat membaca. Ada seorang ibu sedang hamil, tetapi sang ibu tadi juga punya penyakit tertentu, menderita penyakit tertentu. Diagnosa dokternya menjelang kelahirannya, 2 pilihan yang berat. Ibu kalau pengen putranya itu lahir dan hidup sehat, ibu harus siap dioperasi besar, tapi resikonya prosentasi kematian ibu lebih besar. Tapi kalau ibu tidak mau kami operasi besar yang risikonya kematian tadi, saya pastikan putra ibu tidak tertolong. Wah, ini kan seorang ibu harus berpikir begitu. Kalau bahasa Indonesianya kayak bahasa ungkapan buah simala kama, pilihan yang sangat sulit. Ternyata pilihan yang sangat sulit itu kalau rasional sulit, laki-laki mungkin pusing gitu, ibu tidak. Di jurnal tadi ibu mengatakan begini, dialognya dengan dokter yang mengambil diagnosa tadi, Pak dokter, lakukan apa saja meskipun ada resiko kematian, asal anak saya lahir hidup dan sehat. Saya tidak ahli medis, tapi saya belajar tentang psikologi. Saya setelah baca itu, berarti ibu saya yakin juga seperti itu. Berarti seluruh perempuan yang jadi ibu pasti sebagian besar pasti seperti itu. Demi anaknya, demi masa depan anaknya, demi keselamatan anaknya, demi anaknya semuanya, apapun orang tua siap berkorban, kalau tuh harus dengan nyawanya. Ini. Jadi Masya Allah itu. Maka Mas Mukhlis, saya itu membaca hadis jadi ngerti jawabannya di sini. Kenapa yo kok orang yang tidak baik sama ayah ibunya itu termasuk dosa besar? Baru ngerti saya. Hadisnya ya sudah saya baca lama, saya sudah ngerti artinya, tapi maknanya itu betul-betul masuk dalam hati saya ketika saya ketemu kasus itu. Minal kabairi asyirku billah yang pertama, dan kedua wa uququl walidain. Saya baru paham. Oh ya pantas kalau anak yang durhaka sama ayah ibunya itu termasuk dosa besar. Ketika saya membaca kasus itu, pantas. Ternyata ibu itu demi anaknya apapun dilakukan, apapun siap menanggung resiko. Dan berarti itu ibu-ibu kita semua. Dan ibu-ibu yang sekarang menjadi ibu, Anda juga pasti seperti itu. Dan anak harus tahu tentang itu. Karena dengan begitu nanti muncul sebuah kehidupan yang lebih baik. Birru abakum tabirrokum abnaukum. Berbaktilah pada ayah ibumu dengan tulus ikhlas. Karena dia yang mengandungmu, karena dia yang melahirkanmu, karena dia ketika kamu lapar yang menyuapinya, kalau kamu haus disusuinya, kalau kamu sakit diobatinya, kalau kamu biar pintar disekolahkan, sampai mungkin terus sampai setinggi-tingginya, kalau Anda ada tanda-tanda sukses disyukuri, itulah ayah ibumu. Kok diam? Tersinggung? Enggak, sakit, enggak, senang saya. Itulah maka syukur yang kedua kepada ayah dan
ibu, ayah ibunya rumah sakit Islam, ayah ibunya penjenengan semua, di samping Pak Owin, Pak Tresno dan seluruhnya pimpinan-pimpinan semua itu, ayahnya adalah yayasan. Halo? Ya, yayasan. Karena yang memiliki semuanya ini adalah yayasan. Kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Saya sering mengingatkan, karena saya masuk di sini agak lama. Saya dengan Pak Mukhlis itu naik hajinya duluan saya 93, Pak Mukhlis 94. Tapi masuknya sama-sama di sini. Karena saya sibuk di kampus, maka saya tidak bisa di sini lebih banyak, tapi sekarang bisa. Itu penting. Maka saya tekankan, yuk baik yayasan atau yang pengelola amal usaha, jangan ada polarisasi. Ini Pak Owin, tak ingatkan terus. Jangan ada polarisasi. Yang kacau, yang hancur di mana-mana itu karena ada polarisasi. Di sini saya bilang tidak boleh. Yayasan tidak boleh semena-mena mengatakan ini milikku. Ini aset ini adalah ownersnya aku. Meskipun iya secara yuridis, ojo sering ngomong ngono kuwi. Saya ngomong begitu terus terang. Wingko kalau ngomong ngono kuwi terus, engko jawabnya ono. Sing pengelola amal usaha itu, direktur termasuk penjenengan, aku ngerti nek kuwi yo milikmu, yo tekmu, ning sing golek duit aku. Halo? Halo? Masuk? Iya kan? Aku wani ngomong ngono, aku rada tuwa, wani aku. Lah, kalau kuwi diterus-terusno, yang terjadi ya itu di Kartosuro itu. Ya, rumah sakit Yarsis itu saling menuntut dihukum untuk dipenjarakan, ada aspek pidananya. Nek krungu sebuah pelayanan kesehatan, para pimpinannya, para tenaga medisnya konflik begitu, buang-buang loro arahnya ke sana tuh ke lain. Jorono, kono lagi ruwet. Ora sida husnul khotimah. Wong sing merawat dhewe ora khotimah. Ini 46 terawat dengan baik itu, kita hati-hati, tidak ada boleh polarisasi. Tidak boleh aku pemilik, tidak boleh yang melaksanakan usaha aku sing golek duit, tidak. Keduanya adalah bersinergi, berkolaborasi, saling menguatkan, merawat visi misi mulianya. Untuk apa ini? Asalnya adalah untuk dakwah Islamiyah yang nyata dalam bidang kesehatan. Alhamdulillah. Ya betul. Betul. Ada teman saya, sekarang sudah meninggal, ngomongnya begini, Pak Sam, apa mas? Wah dokter gue duit karungan, gitu. Awake dhewe iki blas ra apa-apa. Saya jawab, lah niatmu dadi pengurus ki apa? Niatmu apa? Nek niatmu kaya kono, kowe sekolah dokter. Tuh nek kaya wis tuwek kaya kono kuwi kowe sekolah dokter mesti ora ketompo. Pomo ketompo mesti ora rampung. Pomo rampung mesti sering malpraktek. Nah, tuas rekoso kowe. Ya ini yayasan. Para dokter spesialis yang punya kemampuan tinggi karena ilmunya hebat dan mendapatkan satu salari yang cukup, ya memang haknya. Direktur gajinya luwih gede, memang haknya. Nek kleru sing gantung sik dhewe ya direktur. Kan gitu juga. Zaman karepe gadine padha ning wegah digantung gitu lah. Oke, tunggale. Enggak semua ini. Saya fair aja, saya ingatkan terus, hati-hati. Hati-hati. Bapak Ibu yang terhormat, kurang 5 menit selesai. Sekarang yang terakhir, malam yaskurinas lam yaskurillah. Hanya orang yang bisa hidup dengan baik bersama, bersinergi, saling menguatkan dengan sesama koleganya, manusianya, itu yang nanti pandai bersyukur pada Allah. Iya. Ini para tenaga medis kan nggak bisa iku-ikuan.
Kan hidup kita kan kadang-kadang tiba-tiba ada keperluan mendadak. Pasti kan gantian dong ya? Betul nggak? Betul nggak? Iya, kita tiba-tiba ada keperluan baru, akhirnya membutuhkan teman. Itu artinya apa? Berbaik-baik dengan orang, bersilaturahmi dengan sesama, saling menguatkan, berkompetisi tapi sehat, itu justru sebuah kehidupan untuk meraih sukses. Betul ini, betul. Samati gitu. Orang yang bisa begitu biasanya dimudahkan. Kalau dia sedang sulit, banyak yang peduli. Karena ketika dia tidak sulit, dia senang berbagi. Jadi agama ini harus dijadikan motivasi, ya. Agama itu harus dijadikan penyemangat. Agama itu jangan dijadikan beban. Semuanya itu menjadikan kita semuanya menjadi lebih bagus. Saya kemarin ketika melihat itu Pak Awin dengan Pak Mukhlis, ini kalau tidak karomah yang diberikan Allah nggak mungkin Pak. Saya sudah putar kemana-mana kok, yayasan hancur itu banyak. Ini kok bisa? Maka ketika Profesor Dr. Ma'ruf Amin Wapres datang ke sini dulu, dia tanya, Samsudin, kok bisa ya di sini gitu? Gimana Kiai? Ini ormasnya bermacam-macam, ada NU, ada Muhammadiyah, ada ormas yang lain bisa bersatu, saling menguatkan menjadi begini. Kok bisa ya di sini? Bisa.